Halo Leo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ganin 10 Tarot. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang energi kamu di pertengahan Agustus ini. Ya, kira-kira apa aja yang akan kamu alami nanti ya, dalam hal cinta, karir, dan keuangan ya. Ini sudah saya shuffle kartunya ya. Untuk kalian yang ingin buka aura atau mungkin kena penyakit magic ya, tidak bisa deteksi oleh kedokterannya, kalian sakit tapi kata dokter nggak ada penyakit, silakan kontak saya ya. Siapa tahu kita bisa membantu, karena kita membuka pengobatan dari jarak jauh dan itu sudah kita layani di beberapa negara dari jarak jauh, dan atas izin Allah ya, alhamdulillah kita bisa mengobati buka aura atau apa, ingin bersatu dengan pasangannya. Ada yang mau cerai, saya bilang jangan dulu, kita usaha dulu, akhirnya mereka nggak bisa cerai, mereka bersatu lagi. Bahkan sekarang sudah mesra ya. Ada yang nggak bisa bangun dari tempat tidur, alhamdulillah mereka akhirnya sudah sembuh sekarang. Ada yang ingin jual tanah karena terbelit hutang ya, akhirnya mereka bisa terbantu oleh kami, dan mereka dalam jangka waktu 1 minggu tanahnya sudah terjual laku ya. Kalau mereka sering nonton channel saya ya, mereka akan mengiyakan itu ya, karena memang itu terbukti. Tapi 90% ya, untuk 10%-nya nggak berhasil, itu bukan karena nggak berhasil, tapi sudah terbuka jalannya, hanya waktunya aja yang belum tepat, seperti itu ya. Tapi rata-rata alhamdulillah berhasil ya, buka aura, membersihkan energi negatif, membersihkan energi black magic, menyembuhkan ya, menyatukan pasangan, memisahkan jika mereka ada orang ketiga, kalian ingin memperjuangkan mereka ya, itu bisa insya Allah atas izin Allah, karena yang kita lakukan ini adalah amal gitu, amal baik ya. Jadi insya Allah Allah akan mendukung kita supaya kita bisa membantu orang. Oke? Jadi kalau ingin konsultasi pribadi berbiaya ya, daripada kalian ke dokter dan ternyata itu bukan penyakit dokter ya, bukan penyakit kedokteran yang bisa dideteksi oleh ilmu medis ya. Kalian paksain juga mau pakai obat mahal-mahal juga nggak akan sembuh, dan kalau kayak kita itu nggak sampai jutaan ya, insya Allah murah-murah wae. Oke, di sini saya bacakan dulu ya, tapi beberapa hal yang akan kamu alami nanti ya di pertengahan Agustus. Saya lihat di sini beberapa dari kalian ada sedikit masalah yang mengguncang kalian di bulan-bulan kemarin ya, atau sedang kalian alami saat ini. Itu adalah cobaan untuk penyatuan ya di sini, karena memang sebelum kalian masuk ke apa ya, mendapatkan hadiah yang besar atau kebahagiaan besar, kalian harus diuji dulu dengan cobaan yang cukup dahsyat ini ya, baru kalian bisa disatukan. Oke. Kemudian saya lihat di sini ada 9 ya, 9 of Pentacles ya. Saya melihat di sini dalam rezeki ya, kalian akan semakin mandiri ya. Ini berhubungan dengan cinta dan karir, kalian akan semakin mandiri, bisa menikmati hasil ya, berkecukupan ya. Dan karir kalian ini akan semakin menjamin masa depan kalian. Ini titik awalnya ya. Akan ada sedikit kelimpahan yang mencukupi kehidupan Anda, sehingga Anda bisa menikmati untuk diri Anda sendiri ya, untuk keluarga Anda ya. Ini untuk single ataupun yang sudah menikah, yang masih berpacaran ataupun yang sudah menikah ya.
Ya, sepertinya saya melihat kalian akan bisa melepas bebannya karena kalian sudah berjuang selama ini, ya. Perjuangan yang kalian lakukan ini tidak akan sia-sia, tetap akan kalian menemukan hasilnya, ya. Kalian sudah berjuang, ya, kalian sudah memikul beban berat sama ini. Kalau boleh, ya, beban yang yang sudah tidak sanggup lagi kalian hadapi, kalian pikul, lebih baik kalian lepaskan dulu, ya. Istirahatlah sejenak, gitu ya, supaya kalian bisa memilih satu-satu yang bisa kalian handle, gitu ya. Mulailah secara bertahap. Mana yang penting untuk dirimu sendiri, untuk masa depanmu, ya, itu dulu, itu yang didahulukan. Aturlah, ya. Misalnya kalau kamu punya beban terhadap keluarga kamu, sedangkan kamu menginginkan kebahagiaan untuk diri kamu sendiri dulu. Misalnya kalau kamu masih berpacaran dan kamu ingin menikah, tapi masih ada beban-beban yang harus kamu pikul dalam keluarga kamu. Di saat ada kesempatan kamu memiliki kecukupan dalam finansial, misalnya itu adalah kendala. Misalnya maksud saya gini, misalnya kalian ingin menikah tapi keuangan kalian ini ketika kalian dapatin selalu kalian gunakan untuk keluarga kamu, ya. Tapi kali ini kalau kamu sudah ingin menghalalkan hubungan dan kendala kamu adalah keuangan dan tiba-tiba kamu mendapatkan kecukupan, ayo gerakan, lakukan, ya. Langsung aja gitu. Masalah rezeki itu akan tetap Allah karuniakan kepadamu, turunkan kepadamu, ya, ketika kamu sudah menghalalkan hubungan, gitu. Daripada kamu pacaran lama-lama kan dosa, ya. Jadi rezekimu akan terganggu juga. Gimana kamu bisa membahagiakan keluarga kamu jika kamu masih berada dalam dosa? Gimana kamu bisa mendapatkan rezeki yang sesuai jika kamu dan diri kamu masih berhubungan yang tidak halal, gitu ya. Jadi jikalau kamu sudah mendapatkan kecukupan finansial, jangan terlalu memikirkan hal lain, pikirkan kehalalan dulu, ya, menghalalkan hubungan dulu. Nah, di situ baru Allah akan memberikan rezeki yang lebih kepada kamu untuk kamu bisa dimudahkan untuk bisa menanggulangi kamu, keluarga, kamu dan pasangan, kemudian kamu dan keluarga kamu. Ya, jangan takut, kamu gak usah khawatir, ya. Itu yang saya bilang, pilah-pilah mana beban yang harus kamu pikul, mana yang gak harus kamu pikul. Ada yang gak harus kamu pikul bersamaan, gitu, ya. Jadi ada yang gak bisa kamu handle bersamaan, letakin dulu yang satunya, gitu. Kamu selesaikan yang satu, ya, baru kamu ambil lagi yang itu setelah kamu udah ringan, setelah kamu udah siap, setelah kamu udah menyelesaikan keinginan besarmu itu, ya. Keluarga nggak mungkin hilang dari kita. Yang penting kan kita selamatkan dulu diri kita, gitu, dari dosa, ya. Ketika kamu udah menikah, pasti Allah akan memberikan rezeki, ya. Lebih atau kurangnya keluarga kamu juga pasti akan memahami. Keluarga yang baik adalah keluarga yang mendukung diri kamu, ya. Ya, seperti itu. Kamu paham kan? Kalau keluarga yang ngotot kamu harus menjadi tulang punggung tanpa memikirkan kebahagiaan kamu sendiri, ya, berarti, ya, itu nggak baik buat kamu sendiri, karena kamu akan menderita terus. Kalau kamu selalu berkorban untuk mereka, sementara memang tanggung jawab kita terhadap saudara kita, orang tua kita, tapi kita punya hak untuk menikah, ya. Jika kamu sehat, kamu bahagia, kamu udah memiliki pasangan, mungkin dia bisa membantu kamu, ya, memecahkan berbagai masalah, bisa mengatur keuangan kamu sehingga kamu bisa tahu kapan kamu harus membantu keluarga kamu, ya. Kapan kamu harus dan kewajiban apa sajakah yang harus kamu lakukan untuk keluarga kamu, ya. Kamu juga butuh kebahagiaan, kamu juga berhak untuk menata kehidupan kamu yang bahagia, gitu,
ya. Pokoknya jangan dihandle semuanya. Kamu tuh manusia biasa, kamu punya keterbatasan, ya. Jadi satu-satu, ya. Kalau kamu gitu terus, terlalu mengorbankan diri kamu untuk keluarga, sementara kebutuhan kamu untuk kehidupan kamu selanjutnya itu nggak mungkin semuanya bisa dibantu oleh keluarga. Kamu butuh kehidupan yang mandiri, ya. Karena kalau kamu sudah mandiri, kamu sudah punya keluarga kecil, ya, kamu sudah menikah, kamu sudah menata hidup kamu dengan baik, otomatis rezeki kamu juga akan baik, ya, insya Allah. Dan kamu bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga kamu juga, gitu, ya. Jangan memaksa, ya, terus menjadi berkorban untuk keluarga dulu, ya. Di saat kamu membutuhkan sepasang kekasih, halalkan dan ditahan dulu untuk keperluan keluarga, kebutuhan keluarga kamu pentingkan dulu kebutuhan kamu dulu. Setelah kamunya sudah cukup, ya, kamu sudah merasa mendapatkan apa yang kamu inginkan, nah baru tuh kamu kembali lagi ke mereka, ya. Nggak berdosa kamu, ya, nggak usah khawatir, ya. Kamu juga berhak membentuk keluarga kecilmu. Oke. Saya melihat di sini beberapa dari kalian ini punya masa lalu yang pahit, ya, masih menggerogoti trauma, ya, trauma yang mendalam, sehingga kalian tuh kayak pingin harus sembuh dulu dari masa lalu. Itu yang saya maksud dengan pembersihan energi negatif masa lalu. Kalian harus move on dulu dari masa lalu, ya. Doakan saja orang-orang yang sudah menyakiti kamu, maafin, ya, dan ya relakan, ikhlaskan dulu, ya. Baru kamu bisa masuk ke kehidupan baru kamu, ya. Baru kamu bisa bahagia dengan diri kamu, ya. Bahagia dengan pilihan hidup kamu. Selama kamu gak melepas, ya, energi masa lalu itu, kamu gak akan bisa masuk ke kehidupan baru kamu yang lebih baik, ya. Adakan pembaruan diri, gitu, ya. Adakan pembaruan diri dulu supaya diri kamu yang baru itu bisa lebih ringan menjalankan tugas-tugas dalam kehidupan ini, ya. Tugas-tugas baru, gitu, ya. Karena selalu ada tugas baru setiap hari dalam hidup kita. Selalu ada tanggung jawab baru, selalu ada untuk kewajiban itu sudah hal yang wajib. Tapi kalau kita sudah meringankan energi kita, maka segalanya, kewajiban kita, ya, tanggung jawab kita juga pun akan lebih mudah untuk kita tangani, gitu, ya. Kamu butuh penyembuhan, kamu butuh bantuan, ya. Kemudian di sini The Empress, saya melihat di sini, ya, kamu sepertinya akan mendapatkan rezeki, ya. Rezeki seperti ini ada kehamilan, ya, jadi seorang anak, kehadiran bayi yang lucu. Kalau dalam rezeki keuangan, ya, kamu akan mendapatkan kesuksesan, gitu. Posisi yang dihargai, posisi yang diakui, gitu, ya. Jika dalam karir kamu, ya, kamu akan diakui sebagai seorang pemimpin yang sangat dihormati, gitu, dan disayangi oleh teman-teman kerja kamu, gitu, ya. Kemudian di sini Page of Swords, ya. Di Page of Swords saya melihat
kamu sepertinya sudah siap gitu ya dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan hidup ya. Kamu punya semangat baru, cuman kamu agak sedikit ragu kalau kamu bisa atau enggak gitu. Mungkin tantangan yang saya maksud adalah sebuah posisi yang baik atau pekerjaan, tugas-tugas besar ya yang akan kamu kerjakan, namun kamu ragu bahwa itu akan berhasil gitu. Berhasil atau enggak nih, banyak pertanyaan ya. Kamu rasa ini cukup lumayan berat, tapi kamu punya ide-ide kreatif yang saya rasa itu bisa mendukung kamu untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas tersebut ya. Apapun dalam hal cinta, karir, dan keuangan kamu, itu yang penting kamu bisa meringankan energi dulu, meringankan beban kamu dulu, melepas satu-satu beban yang belum, utamakan yang penting-penting dulu untuk diri kamu ya. Ini tugas kamu adalah berpikir, memilah mana yang harus didahulukan ya, kemudian mana yang akan kamu lakukan setelah itu gitu ya. Gunakan ide-ide cemerlang supaya hidup kamu tuh nggak terlalu terpuruk, nggak harus memikul beban yang terlalu di luar dari kapasitas kamu, kemampuan kamu gitu ya. Karena kamu tuh manusia biasa, kamu juga punya hak untuk bebas, kamu punya hak untuk menikmati hidup seperti orang normal lainnya ya. Ini tidak wajar, ini tidak normal jika kamu terlalu menjadi korban, kamu terlalu menjadi beban. Itu tidak ya, karena kamu gak usah takut, Allah itu mendukung jika kamu punya niat baik dan kamu selalu bersikap baik, melakukan yang terbaik untuk kamu dan keluarga kamu. Tapi bukan berarti kamu harus memaksa diri untuk selalu memikul beban-beban yang terlalu berat. Itu juga dosa terhadap diri kamu. Kamu membuat dosa terhadap diri kamu sendiri karena kamu memaksa diri kamu untuk menghandle semua masalah. Nggak boleh, harus satu-satu ya. Kalau kamu paksa, nanti kamu sakit, siapa yang akan handle tugas kamu ya? Kamu pusing, kamu buntu, otomatis kalau kamu terlalu memaksa diri kamu untuk memikul beban berat yang seharusnya kamu nggak sanggup pikul ya, nantinya malah kamu drop, kamu buntu. Kamu sehat tapi kamu jalannya tuh kosong, pikiran kamu buntu, otak kamu nggak bisa kamu berpikir mendapatkan ide-ide baru, kamu nggak bisa berkreatif karena otak kamu terlalu ditutupi oleh banyak beban yang nggak seharusnya kamu tanggulangi dulu gitu. Satu-satu dong ya, nggak usah kamu handle semuanya, satu-satu dipikirkan. Satu dulu sudah selesai supaya ringan, kamu bisa lanjutkan yang kedua gitu ya. Kalau kamu maksa diri kamu menanggung semua beban, kamu akan berdosa kepada diri kamu. Kedua, kamu akan buntu otak kamu. Kamu akan seperti orang bodoh, nggak bisa melakukan apa-apa ya. Malah yang tadinya kamu ingin membahagiakan keluarga kamu nggak jadi karena kamu nggak punya ide ya. Akhirnya rezeki kamu pun tertutup di situ. Kamu hanya akan hidup begitu saja, nggak ada perkembangan dalam hidup kamu. Jadi cobalah tata lagi, atur ulang ya, evaluasi, pembaruan, rubah pola pikir, melihat satu masalah dari sudut pandang yang lain ya. Berpikirlah secara luas, satu-satu dihandle dulu ya, baru kamu bisa mendapatkan kamu bisa menghandle semuanya dengan ringan. Bahkan kamu akan berada di titik dimana kamu merasa puas karena ternyata kamu bisa menghandle semuanya. Selama ini kamu stagnan karena terlalu banyak beban yang kamu paksakan pikul gitu. Jangan ya, harus pertimbangkan semuanya, harus memilah-milah yang saya maksud ya. Sini ada Two of Pentacles ya. Segalanya harus dipertimbangkan sebelum kamu berjuang. Apapun yang ingin kamu perjuangkan harus dipertimbangkan. Stabilkan diri kamu, stabilkan otak kamu, stabilkan mindset kamu dulu ya, baru kamu bisa menghandle
semua tugas, setiap tugas yang diberikan kepada kamu, yang kamu ngerasa itu memang tanggung jawab kamu, itu memang kewajiban kamu, ya, itu harus kamu pilah-pilah satu-satu, ya, mana yang harus didahulukan, mana yang harus kamu keduakan, ya. Intinya kalau kamu sudah fresh, kamu sudah masuk ke energi baru, ya, energi pola pikir yang baru, mindset baru, ya, wawasan pemikiran yang lebih luas, maka segala yang beban berat tadi itu bisa kamu terasa ringan. Oh, ternyata saya bisa ya sampai ke titik ini, dimana yang kemarin saya buntu banget, setelah memikul beban berat, tapi saya nggak maju-maju, saya nggak bisa menghandle itu semua terus menerus. Nah sekarang ternyata semuanya bisa saya handle dengan mudah, karena itu semua dari pola pikir kita, ya, pola pikir dulu, ya, lupa mindset kita dulu, baru perubahan itu akan terjadi, ya. Kalau kamu nggak merubah, berarti kamu akan stagnan begitu terus, terbeban terus. Selamanya kamu akan tidak maju-maju hidup kamu. Ya, karir kamu juga akan tersendat-sendat karena kamu buntu, gitu. Kamu buntu, ya. Rezeki kamu juga gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan, ya, karena dalam menjemput rezeki itu kamu agak berat, energi kamu berat karena beban yang kamu pikul terlalu berat. Jadi otak kamu jadi buntu, kamu nggak kreatif, kamu malas bergerak, gitu, ya. Jadi nantinya kamu akan stabil, keuangan kamu akan mulai stabil, ya. Kamu berkecukupan, ya. Hidup kamu akan lebih mapan, ya, stabil, mapan. Diri kamu akan lebih bahagia, keluarga kamu juga bahagia, pasangan kamu juga akan bahagia, ya. Dan untuk kalian yang sudah berkeluarga juga pun sama, gitu, ya. Memang ada sedikit beban berat, ya, masalah yang terjadi dalam keluarga kalian. Tapi cobalah memandang masalah dari sudut pandang yang lain, ya. Gunakan otak kamu. Kamu itu orang cerdas, Leo. Kamu itu orang-orang yang berjiwa petualang itu adalah orang-orang yang wawasannya luas, ya. Jadi kamu nggak bisa meretaskan satu masalah, menyelesaikan satu masalah dengan pola pikirmu yang cerdas itu, ya. Apalagi kalian yang sudah pernah menikah, ya, yang sudah pernah menikah. Pengalaman adalah guru terbaik, gunakan itu. Dan kamu yang sudah menikah dan kamu sedang menghadapi berbagai masalah, baik dalam karir, cinta maupun keuangan, gunakan otak kamu, ya. Handle satu-satu, dahulukan dulu yang utama, baru kamu bisa handle yang kedua, ketiga, dan selanjutnya, ya. Seperti itu. Keuangan kamu juga, ketika kamu berkecukupan, ya, dahulukan mana yang kamu butuh dan mana yang kamu ingin, ya. Yang diinginkan itu ditahan dulu, ikuti mana yang kamu butuh, ya. Gunakan untuk kebutuhan dulu, ya, baru masuk ke keinginan. Aku ingin membahagiakan saudara-saudaraku, aku ingin membahagiakan orang tuaku. Kamu butuh apa dulu, ya. Utamakan kebutuhan kamu dulu. Kalau kamu sehat, diri kamu saja, kamu sudah bisa bahagiakan dengan sempurna, ya, maka otomatis jalan kamu akan lebih mudah untuk membahagiakan keluarga kamu, gitu. Tapi jangan egois, ya. Jadi intinya hidup itu, ya, dalam finansial, dalam mempergunakan keuangan kita berkecukupan atau berkelimpahan, tetap satu yang harus kamu jaga. Dahulukan yang penting dulu. Dahulukan kebutuhan daripada keinginan. Di mana-mana orang sukses, orang yang sukses itu mereka tahu mana kebutuhan, mana keinginan. Makanya mereka sukses terus. Kalau kamu baru sukses sedikit aja, kamu baru mencapai kehidupan yang mapan, di tahap awal aja kamu udah boros, kamu udah nggak ngatur keuangan kamu, makan kayak orang bilang makan puji, gitu. Puji apa ya, arogan, tunjukkan bahwa diri kamu tuh bisa membahagiakan semua keluarga besar kamu. Aduh, kamu besok-besok jatuh, siapa yang akan membahagiakan mereka? Jadi atur satu-satu, ya.
mana yang harus diprioritaskan dulu, baru kamu boleh handle yang lainnya gitu ya. Hati-hati dalam keuangan ini, kamu agak sulit, makanya kalau sudah dapat harus dijaga baik-baik ya, diatur baik-baik, mana kebutuhan, mana keinginan ya. Dahulukan kebutuhan kamu dulu, baru keinginan untuk kamu membahagiakan orang lain ya, seperti itu ya. Jadi dalam cinta kamu akan mendapatkan kebahagiaan ya. Untuk kalian yang masih mencari cinta ya, kalian akan bertemu dengan orang yang benar-benar serius ya. Karir kamu juga akan mencukupi kehidupan kamu ya. Keuangan kamu juga akan menjamin ya kehidupan kamu selanjutnya dalam waktu yang panjang, asalkan kamu pintar mengatur mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau kamu memaksa dua-duanya, kamu handle satu kali, berarti kamu akan menjadi beban dan beban terus. Nah, itu buntu, jalan yang buntu ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih ya. Semoga ini bermanfaat. Jika ingin konsultasi, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di atas ini ya. Konsultasinya berbiaya. Kirim foto, nama, zodiak, agama, nama kota kamu ya, foto, nama, zodiak, usia, agama, nama kota kamu, tempat tinggal ya, nama kota saja ya, nama kota, terus pekerjaan kamu apa gitu ya, supaya kita bisa membaca aura kamu. Foto itu gunanya untuk membaca aura kamu ini sedang beraura apa, warna aura kamu, kita bisa deteksi apa masalah kamu sebenarnya gitu ya. Kemudian untuk untuk kelengkapan lainnya, yaitu sebagai pelengkap ya, untuk kita bisa membaca private reading untuk kamu ya. Oke, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Leo.